Tapi kalau dari ASA sendiri Pak, untuk memitigasi penurunan penjualan untuk kendaraan bekas sendiri seperti apa? Gini, jadi kalau kita lihat Amerika ini sudah mulai main mobil listrik 20 tahun. Ya, Nissan Leaf itu. Tapi tetap aja yang namanya populasi mobil listrik di Amerika cuma 10%. Kurang dari 10%, walaupun ada Tesla, ada macam-macam merek, tapi tetap mereka mobil-mobil BBM itu sebenarnya cukup kondusif, ya kan, masih marketnya bagus. Kemudian ada lagi yang mobil hybrid, ya kan, terus ada lagi mobil plug-in hybrid. Nah, ini sebenarnya semua juga berusaha menekan supaya konsumsi BBM-nya itu rendah. Nah, ini juga membantu konsumen ataupun customer kita bisa bekerja dengan lebih efisien gitu, karena operasinya jadi murah kan. Gitu. Yang akan terjadi seperti itu, shiftingnya. Oke. Pak Projo, di semester kedua ini kan tadi Anda katakan akan lebih menggenjot dari segmen bisnis logistik. Ya. Nah, dengan adanya pemangkasan suku bunga Bank Indonesia sebanyak 3 kali, apakah ini juga cukup menjadi angin segar bagi pelaku industri? Oh iya, pasti. Karena seperti di ASA sendiri kita punya loan kurang lebih 4 triliun. Kalau selisih 1% itu 1 tahun 40 miliar udah savingnya. Ya kan? Jadi sangat berarti karena kita kan industri yang heavy asset, di mana pembiayaannya kan dari pinjaman bank. Ya, jadi kita sangat concern mengenai penurunan tingkat bunga. Jadi kalau bunga bisa turun, nah ini artinya apa? Harga ke konsumen juga pasti turun kan. Harga beli mobil juga bisa lebih kompetitif segala macam. Menurut saya sih kalau bunga itu penurunannya sangat berimpact kepada industri otomotif dan penyewaan juga. Tapi sudah mulai terasa belum Pak? Mulai terasa. Jadi kalau BI menurunkan 3 kali ya terasa. Harapannya Pak untuk hingga akhir tahun 2025 seperti apa terkait dengan suku bunga ini? Suku bunga sih kalau bisa diturunkan sekali lagi dalam sampai akhir tahun ya lebih baik gitu ya. Dan dengan pemangkasan suku bunga yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sebanyak 3 kali dan tentunya direspon cukup positif ya Pak oleh pelaku industri termasuk ASA, apakah artinya langkah wait and see yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini cukup dirasakan oleh pelaku industri untuk di tahun ini akan lebih agresif Pak dalam berekspansi? Masing-masing industri berbeda ya. Nah, kalau kebetulan kalau saya hanya bisa mewakili dari ASA aja. Ya, jadi kalau kita ngomong tingkat bunga turun, kita lebih berani agresif. Kenapa? Karena harganya jadi lebih kompetitif kan. Nah, kita juga lihat profitability juga lebih baik kan kalau bunganya turun. Yang tadi saya cerita selisih 1% aja bisa menambah profit 40 miliar gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisnis ini seperti itu. Gitu. Kemudian untuk di tahun 2025 ini Pak, apa harapan Anda dari pemerintah selain tadi kepastian regulasi? Ya, kalau menurut saya sih industri ini kan banyak ya. Jadi seperti contohnya di daerah itu ya, itu ada namanya pajak obsen. Pajak obsen itu tambahan lagi ke mobil-mobil yang bensin itu kurang lebih 60% dari STNK-nya. Ya, jadi itu membuat cost-nya jadi berat. Jadi kalau menurut saya baik logistik untuk truk juga harus dibantu. Mungkin kalau pemerintah bisa membantu untuk supaya inflasinya lebih turun, itu namanya financing untuk truk itu harusnya lebih rendah. Karena truk nggak dipakai orang kaya. Sejauh ini seperti apa Pak? Ya masih sama dengan bunga kredit yang lain. Tapi kalau seandainya bisa dikelola, di mana logistik untuk truk, kemudian bus, ya itu semua kan nggak dipakai orang kaya, orang untuk transportasi kan. Kalau ini bisa dibantu pemerintah, akhirnya inflasi bisa terjaga. Terus logistik lebih lancar. Karena sekarang ini, kenapa banyak truk-truk yang dipakai sampai 20 tahun, 30 tahun, karena nggak mampu lagi untuk bersaing gitu ya. Jadi harganya minta murah, tetapi yang makanya kecelakaan terjadi dari truk bus itu kan. Karena nggak kuat juga untuk mengganti bus atau truk itu, akhirnya diperpanjang aja pakainya terus, ya kan. Kemudian Pak, untuk bisa bertahan dan juga bertumbuh di tahun 2025, tentu ada sejumlah inovasi dan strategi yang dilakukan oleh ASA, tadi Anda sudah sebutkan. Namun untuk mengatasi berbagai tantangan juga, mungkin strategi apa lagi Pak yang akan dilakukan? Jadi ya ASA ini di samping melakukan organic growth, juga mulai melakukan yang namanya unorganic growth. Artinya yang melihat perusahaan lain yang kita bisa merge ataupun bisa akuisisi atau kerjasama, kolaborasi. Semua ini adalah untuk bagaimana growth bersama. Nggak bisa cuma sendirian growth gitu kan. Nah kadang-kadang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang
pemiliknya mungkin juga sudah lansia gitu kan, nggak mau running company lagi ya kan, tapi anaknya udah di luar negeri kerja. Nah, kan ini sayang perusahaan yang bagus tapi ditinggal gitu. Nah, itu yang ada yang kita approach seperti itu juga gitu. Oke, untuk rencana akuisisi ini untuk sektor mana, Pak? Kalau kita ya pasti yang berkaitan dengan value chain. Ya, jadi seperti segmen bisnis logistiknya. Logistik atau kemungkinan kayak kontainer atau kemungkinan seperti cold chain gitu kan. Nah, itu semua kita lihat peluangnya gitu. Pak, kita tahu bahwa biaya logistik di Indonesia ini kan cukup mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sebagai pelaku industri di sektor logistik, apa harapan Anda, Pak? Ya, jadi sama lah semua perusahaan logistik komplain soal preman di jalanan, mall di jalan segala macam. Kemudian aturan seperti kalau lebaran terus seminggu 2 minggu nggak boleh jalan, nah itu mengganggu sebenarnya. Dan ini sebenarnya mengganggu seperti jangan dipikir cuma truknya aja. Kalau di pelabuhan barang-barang produksi nggak bisa dikirim ke pelabuhan, itu kapalnya nggak bisa jalan. Nah, ongkos demurrage-nya itu mahal, ya kan? Nunggu kan. Nah, demikian juga begitu kapal bongkar barang nggak boleh dikirim, ada barang-barang yang nggak tahan lama, rusak kan itu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipikirin solusinya buat pemerintah, bagaimana supaya hal-hal yang menjadi hambatan logistik itu bisa jadi dibantu gitu loh.